Shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Pardamaian Medan. Untuk memulai renungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Senin tanggal 14 Februari 2022, yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 18. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Telah aku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat teks ini atau nats firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini, kita melihat sebuah penyesalan. Bapak Ibu Saudari, penyesalan selalu datang terlambat. Oleh karena itu penyesalan tiada guna, tetapi merubah perbuatan kita itu supaya menjadi lebih baik, itulah yang terbaik. Tidak ada gunanya meratapi nasi yang telah menjadi bubur, tapi bagaimana sekarang mengubah bubur itu menjadi hal yang berguna. Dan disinilah kita akan melihat bagaimana tindak tanduk kita, bagaimana tindakan kita di masa lalu menentukan kepada masa depan. Bangsa Israel bukan kurang peringatan daripada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan Tuhan kurang untuk mengatakan tentang kebenaran apa yang harus mereka lakukan supaya mereka selamat. Namun bangsa itu tidak menghiraukan, bahkan mengabaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan, yang akhirnya membuat mereka mendapatkan murka Tuhan dan membuat mereka terbuang. Oleh karena itu kita melihat nats ini, bagaimana telah didengar ratapan daripada Efraim, yaitu keturunan daripada Yakub atau Israel. Kau telah mengajar aku dan aku telah menerima hajaran. Di sini ungkapan penyesalan itu bahwa Tuhan telah mengajar mereka. Ketika Tuhan menegur kita, ketika Tuhan mengembalikan kita, mengingatkan kita tentang kesalahan kita, dan kita masuk ke dalam hukuman Tuhan, tentu membuat kita merasa menderita, tentu membuat kita merasa sebagai korban yang tertindas, tentu membuat kita seolah-olah adalah bagian daripada penderitaan yang diberikan oleh Tuhan. Namun jika kita kaji kembali apa yang telah kita perbuat di masa lalu yang menentukan kepada masa depan, inilah yang membuat kita akhirnya menyadari bahwa ini adalah kesalahan kita yang telah kita perbuat yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada baiknya kita mendengarkan nasihat yang boleh menuntun kita supaya kita tidak terjatuh. Ada baiknya kita mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak terjatuh dan tidak tersesat. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Karena itu kita perbaiki. Jika kita telah jatuh, jika kita telah terlanjur melakukan dosa, maka cara kita adalah bagaimana kita memohon pengampunan dari Tuhan dan memperbaiki apa yang telah kita lakukan itu dengan penuh belas kasihan daripada Tuhan. Oleh karena itu doa orang yang memohon kasihani dari Tuhan adalah, Tuhan kasihanilah, Tuhan tolonglah, Tuhan ampunilah. Itu adalah bagian daripada cara kita menyesali tentang apa yang telah kita perbuat. Banyak hal yang perlu kita sesali, banyak hal yang perlu kita renungkan untuk memperbaiki diri kita. Ketika kita jujur, ketika kita mau diperbaiki, dan ketika kita mau mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, tentu di situ kita terbuka juga untuk diperbaiki dan memperbaiki diri kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam nats firman Tuhan pada hari ini, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah
Tuhan Allahku. Maka kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membawa kita kembali kepada jalannya, supaya kita diperbaiki dan supaya kita dibaharui menjadi manusia-manusia yang penuh dengan pertobatan, menjadi manusia-manusia yang tentu meninggalkan kehidupan yang lama, yaitu menghidupi kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Sehingga kita semakin dimurnikan, semakin dimampukan menjadi anak-anak Tuhan, yaitu sebagai ahli waris kerajaan sorga. Terpujilah Tuhan atas segala kasih karunia-Nya yang masih mau memproses kita dan mengingatkan kita, sehingga kita kembali kepada jalan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga seluruh jemaat HKBP Perdamaian dan seluruh orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan ini semakin dimampukan untuk berkata jujur di hadapan Tuhan tentang segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala kasih karunia-Mu dan cinta kasih-Mu yang membimbing kami. Kami orang-orang yang lemah, kami orang-orang yang berdosa, namun Engkau arahkan kami, Engkau tegur kami ya Tuhan. Kami tidak menghiraukan tentang kehendak-Mu yang harus kami lakukan, sehingga kami boleh mendapatkan hukuman-Mu, sehingga kami layak untuk mendapatkan murka-Mu. Namun Engkau ya Tuhan tetap memberikan kepada kami jalan, supaya kami ya Tuhan boleh merenungkan kembali, supaya kami juga ya Tuhan boleh mengenal kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk meraih kasih karunia-Mu ya Tuhan dari apa yang telah kami lakukan, yang tidak layak Engkau layakkan, yang berdosa Engkau tebus melalui Yesus Kristus. Tuhan, mampukan kami untuk memperbaiki hidup kami lebih taat lagi kepada-Mu. Dan biarlah kami menghidupi pertobatan-pertobatan kami setiap hari semakin dibaharui dan semakin menjadi baik ya Tuhan tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, dan seluruh jemaat-Mu juga ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang memampukan kami untuk terus memperbaharui hidup kami, supaya kami tidak hidup dalam penyesalan, tetapi hidup dalam pembaharuan budi kami melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati pekerjaan mereka. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.